Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Jim, tentunya kita tidak asing dengan istilah korupsi yang selalu kita dengar setiap hari. Ada satu hal yang sangat tidak terlepas dari istilah korupsi, yaitu gratifikasi. Apakah gratifikasi itu termasuk korupsi? Ternyata gratifikasi itu adalah akar dari korupsi, sehingga kita perlu berhati-hati dalam memperlakukan gratifikasi ini, termasuk kewajiban untuk melaporkan ke KPK. Dalam wajib diri seri anti korupsi ini akan dihadirkan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Agama yang ketika menjabat sebagai kepala kantor urusan agama pernah mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai pelapor gratifikasi terbanyak dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Siapakah beliau? Mari kita ikuti bersama perbincangan beliau dengan dua orang penyuluh anti korupsi dari Balai Diklat Keuangan Cimahi. Wajib diri, ayo atuh. Wah Pak Budi, kita nih mestinya sudah mulai ya. Teman saya belum datang. Iya Bu, Sambasnya kemana Bu? Iya udah jam 8 lebih. 9 lebih, aduh mata saya nggak kelihatan. Udah 9 lebih mestinya mau udah datang ya. Kita tunggu sebentar ya Pak Budi. Boleh. Paling sebentar lagi mudah-mudahan Bu Sambas sudah datang. Biasanya mah nggak pernah telat Bu Sambas. Cuma tumben. Pak udah datang. Aduh punten. Ini tadi sarapan dulu. Kebetulan ada peserta diklat. Tentang diklat di sini. Terus lagi makan, terus ditakdir gue makan. Ngirit. Kita bukan gratifikasi ya, nerima makan dari peserta diklat. Kecil, dulu dibayarin nggak? Ya dibayarin. Oh dibayarin, cuman dikit. Makan pagi berapa sih sarapan? Nggak nyampe sejuta gitu. Oh kan, tapi itu nggak gratifikasi. Kita kan ada tamu nih hari ini. Kita tanya aja sama pakarnya. Iya. Baik, Sobat Jim. Berjumpa kembali dalam Poci Blirik Podcast Cimahi, belajar lewat informasi yang menarik. Dalam episode Bantai Korupsi, bincang santai anti korupsi. Narasumber kita hari ini, kita bersyukur nih bersama. Kita punya narasumber hebat, orang hebat namanya, supaya saya nggak salah baca, saya harus baca ya. Nanti saya sebut salah nama. Pak Budi Ali Hidayat. Betul ya Pak. Beliau adalah Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cimahi. Betul. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Sambat. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Fresh. Udah sarapan juga Bapak seperti bisa alhamdulillah. Makanya sudah fresh ya. Oke, baik. Sobat Cim, Pak Budi memperoleh penghargaan apresiasi KPK terkait pelaporan gratifikasi. Pelaporan gratifikasi terbanyak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Tahun ya. Pak Budi juga memperoleh apresiasi dari Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2021 sebagai penerima apresiasi dari KPK. Betul ya Pak? Betul. Jadi 2019, 2020 dari KPK, lalu apresiasi dari Menteri Agama. Begitu Bu. Oh, berarti pas dong tadi waktu aku dikatain gratifikasi. Padahal cuma sarapan doang. Kita nggak salah ya kedatangan tamu kali ini ya, tamu bincang kita ya. Nah, oke. Pak Budi, tadi Bu Okta sudah menyampaikan bahwa Bapak menerima penghargaan gratifikasi. Pertanyaan dulu nyambung ke tadi yang dituduhkan Bu Okta. Apakah yang saya lakukan itu gratifikasi Pak? Nah begini Bu ya. Jadi yang namanya gratifikasi itu adalah pemberian. Pemberian dalam arti luas sekali gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan agama, itu ada sodako, ada infak, ada wakaf, ada hadiah, dan sebagainya, itu juga masuk gratifikasi dalam arti luas. Gitu. Nah, gratifikasi yang dikatakan oleh Ibu Sambas, kalau dalam tanda kutip tidak ada benturan kepentingan,
Nah, itu termasuk gratifikasi ilegal, itu yang tidak perlu Tidak dilaporkan. perlu dilaporkan. Tapi kalau ada benturan kepentingan, nah ini yang perlu dilaporkan. Gitu. Besar dan sedikitnya itu harus dilaporkan. Kenapa? Karena itu akar dari korupsi. Akar dari korupsi. Gitu. Oke. Berarti kalau tadi Pak, mantan peserta diklat ada benturan kepentingan dong ya? Betul. Yang tadi lihat dari perkataan Bu Sambas, nanti kalau ada apa-apa nanti kesini lagi. Nah, kan gitu kan. Itu ada benturan gitu. kepentingan, Salah Berarti saya harus laporkan itu juga. Betul. Ya, Pak, Ya. Meskipun harganya tidak besar ya. Iya, tadi besar Jadi atau kecil. di langkah awal itu ketika ada seseorang yang menawarkan tentang ayo kita makan, ya ini sebagai promosi. Nah itu kan sudah ada kata-kata promosi nih ya. Dia pengen ada apa-apa nih ya, supaya pejabat itu nanti makannya di situ. Nah situ kita harus waspada nih, waspada. Itu kita bisa yang pertama kita tolak dulu. Oh enggak saya itu ada kepentingan yang benturan kepentingan yang negatif, nggak bisa gitu. Saya mau makan di sini dan saya akan bayar sendiri, udah gitu aja gitu. Kita tegaskan aja gitu, jangan bertele-tele dan macam-macam. Kita tegaskan aja gitu begitu. Tadi kan saya menyebutnya Bapak adalah Kasih Bimas Islam ya. Betul. Nah saya jadi bertanya-tanya, waktu Bapak memperoleh penghargaan, posisi Bapak sebagai apa waktu itu? Nah ini saya sebagai penghulu Bu. Penghulu ya. Di Kementerian Agama, di unit kerjanya di kantor KUA. KUA Cimahi. Enggak Pak? Iya. Ini ada teh. Ada teh, silakan Pak. Ini teh poci Bu ya? Iya, ini poci blirik nih Pak. Ya, boleh langsung diminum Bu ya? Boleh, mangga. Buka sedikit masternya. Nah, agak panas nih. Ini agak masih panas. Ya. Pocinya poci blirik, isinya teh Pak. Meskipun episodenya mengenai korupsi, tapi teh ini kita kasih manis. Siap. Karena cerita tentang anti korupsi bukan artinya sesuatu yang pahit ya Pak. Teh ini mengandung antioksidan. Oh ya. Betul ya. Jadi kalau umpama ada semacam toksin-toksin yang negatif itu di dalam tubuh, dengan teh ini insya Allah itu akan membunuh toksin-toksin yang sifatnya racun. Jadi bantu korupsi. Kita pakai poci, pakai teh, kita juga memberikan antioksidan buat tubuh kita ya. Benar. Makan minum Pak. Kita minum dulu ya Pak. Seruput dulu tehnya. Iya. Nah tadi saya penghulu itu di kantor KUA ya. Image di masyarakat bahwa kantor KUA itu adalah kantor untuk pernikahan. Betul kan Pak? Betul kan Pak? Betul, tapi itu ada ruang lingkupnya bahwa kantor KUA itu bukan sekedar dari pernikahan saja. Tapi ada 11 item yang ada di kantor KUA. Oke. Gitu. Lalu Bapak pelaporan gratifikasi, bagian mananya Pak gitu dari 11 item itu? Nah begini Bu. Ini pernikahan. Nah ini pernikahan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sudah dari zaman dulu loh Bu. Ya, zaman dulu itu sudah terbiasa yang ada di masyarakat. Kalau orang yang menikahkan atau istilah itu penghulu, jadi orang seneng gitu. Saya seneng itu ada penghulu gitu. Saya sampai yang namanya orang yang mau nikah kan happy kan namanya gitu kan bahagia. Gitu. Jadi dia itu karena ada penghulunya nih yang tepat waktu dan ramah. Wah udah ini. Nah itu. Nah disitulah banyak benturan-benturan kepentingan ketika jadi pegawai pencatat nikah atau sebagai penghulu. Nah begitu Bu. Nah di kantor KUA sendiri, karena jumlah pernikahan itu wabil khusus di kota Cimahi nih Bu ya, itu kan membludaknya luar biasa Bu. Satu tahun itu sampai di angka 3.500. Dulu 3.500. Kita hitung ya. Nah, ada PNBP nggak sih Pak sebenarnya? Ada. PNBP itu diatur oleh PP 48 tahun 2014. Bahwa biaya tarif nikah itu 600.000 bagi yang pernikahannya di luar kantor. Di luar kantor, di luar jam kerja, di hari libur, di hari Sabtu dan Minggu. Nah, ini di masyarakat itu yang mau menikah itu
Kalau standar operasional prosedurnya kan sesuai SOP kan begitu ya. Ya. Ketika mendaftar itu sudah otomatis nanti dia jam berapa, jam berapa. Oke. Ya. Gitu. Nah, tapi kan masyarakat gak seperti itu. Mereka inginnya itu hari hoki, bulan hoki, jam hoki, Tanggal cantik. tanggal cantik. Menurut mau mereka lah ya Pak ya. Iya, gitu. Kalau umpama dia sesuai SOP itu dia masuk ke jam 11, ternyata dia sudah ngitung-ngitung dengan weddingnya. Pak, saya nggak bisa, ini acara sudah harus jam 8 sudah nggak bisa, saya jam 11. Nah begitu. Sedangkan dalam SOP itu dia dalam masuk ke SIMKA, Sistem Informasi Manajemen Pernikahan, yang aplikasi itu sudah disediakan langsung oleh Kemendak Pusat, itu sudah otomatis termasuk waktu-waktunya gitu. Itu kan tergantung jumlah penghulu yang ada di kantor KUA. Kalau di Cimahi ada berapa Pak? Kalau Cimahi itu semua itu ada jumlahnya penghulu itu 11. Oh 11. Sedikit sekali. Sedikit, Sedangkan jumlah penduduk itu hampir di angka 600.000. Kalau jumlah muslim itu di angka hampir 400 lebih. Yang usia menikah kira-kira berapa tuh? Nah, yang menikah di kantor KUA ini yang 2021 ya kemarin Bu ya. Jadi di angka 3.400. 3.400 dibagi 11. Berarti satu penghulu sekitar 300-an ya? Iya. 300 300 bagi 265 hari. Ya, misalnya setiap hari. Ini kan enggak setiap hari ya. Misalnya 365. Ya, kalau setiap hari 300 ya satu ya. Tapi kalau Sabtu Minggu aja bisa jadi sehari sekali itu ada 3 atau 4 ya. Wow, lumayan. Lumayan, Bu. Nah, itu kan berarti Pak, kalau di luar jam kerja gitu ya, itu dapat 600 itu untuk PNBP semuanya atau ada sebagian buat penghulu? Ketika si pengantin itu daftar pernikahan lewat online, dari pendaftaran langsung masuk ke ranah pemeriksaan. Tadi pemeriksaan sudah komplit, biodatanya masuk bla 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 bla. Masuk nanti penghulunya ada di situ petugasnya. Nah, karena dia di luar kantor KUA, di luar jam kerja, muncul nanti ada biaya 600.000. Nah, nanti masuk ke billing. Billing ke Kemenkeu. Nanti keluar namanya itu apa? Nomor billing. Nah, nomor billing itu, kode billing itu nanti sama pengantin bayar ke pos giro atau ke bank persepsi yang ditunjuk oleh pemerintah. Itu. Tapi sekarang itu mudah loh Bu. Bisa ke Alfamart, bisa ke Indomaret, bisa Tokopedia. Ini mudah sekali, dimudahkan oleh pemerintah. 600.000 itu bagi yang pernikahannya di luar kantor, di luar jam kerja, di luar Sabtu Minggu. Nah, dari 600.000 itu ada pengembalian cashbacknya gitu, ke penghulu. Gitu, tergantung tipologinya. Nah, kalau dulu saya itu waktu di KUA Cimahi Tengah itu tipologi B. Jadi dibayar transport dan biaya protesnya itu 250.000. 250.000 kali 3.400 jadi 850 juta Pak. Iya. Terus misalnya dibagi 11 ya, wah lumayan. Tapi kan itu enggak hari Sabtu Minggu, bisa ada hari kerja. Jadi sebetulnya Pak, tanpa terima gratifikasi sebetulnya sudah lumayan ya. Betul Ibu. Jadi kalau kita maksudnya hanya dari yang kita terima aja sebenarnya kan bisa hidup dengan sangat nyaman juga ya. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak, itu kan, nah gratifikasi yang Bapak laporan itu kayak apa tuh kemarin? Nah, benturan-benturan kepentingan kayak tadi ya, pingin jam hoki jam 8. Ternyata dari jam itu kan dia dari SOP itu dia jam 11, jam 12, jam 1. Dia pinginnya jam 9, Pak saya tolong Pak penghulu datang ke sini tepat waktu. 10 menit sebelum pelaksanaan. Nanti akan saya kasih uang tip. Akan saya jemput. Nah, itu benturan kepentingan loh, Bu. Dan itu sedangkan saya itu sudah janji dengan yang pendaftaran di awal. Nah, itu Masya Allah benturan kepentingan. Di samping itu belum dia nelpon ke para petinggi-petingginya, tolong Pak Budi itu diurus gitu kan. Iya, supaya saya bisa pada jam intervensi. Nah, disinilah sebagai penyelenggara negara atau bil khusus kepala KUA itu harus tegas, harus jujur baik dalam pikirannya, hatinya, perbuatannya. Udah jujur aja gitu, Pak. Saya ini saya ini satu orang loh Pak penghulu itu, saya nggak bisa dibagi-bagi.
Dan Bapak harus sesuai SOP Bapak, kalau jam 11 ya jam 11. Kalau Bapak memaksa ingin jam 8, saya tidak akan bisa hadir. Dan saya akan wakilkan. Saya akan mandatkan kepada para penyuluh honorer. Bapak siap? Ya nggak apa-apa. Bisa begitu, Bu. Nah, disitulah gitu ada terjadi semacam ya, karena masyarakat itu nggak bisa tidak, ya harus diikutin gitu, Bu. Jadi pelayanan harus prima gitu. Tapi kalau ikutin kayak SOP kan enak. Oh iya. Kadang-kadang Gitu. pengennya tuh tanggalnya pas ya Pak. 10 Oktober misalnya gitu. Jamnya dipasin gitu ya. 10 lebih 10 harus kayak gitu mungkin ya. Tuh, gitu. Dan radius juga, Bu, radius. Iya. 600.000 itu yang bayar ke negara itu zona tutorialnya Kota Cimahi. Nah, ini masyarakat pinginnya, Pak, saya pengen di gedung Pasteur, saya pengen di gedung Sudirman. Oh iya. Gitu. Jadi yang dilihat adalah KTP dia ya. Kalau KTP-nya Cimahi berarti ke KUA-nya Bapak. Iya. Soal lokasinya misalnya saya pengennya tuh di Kota Bandung gitu ya, di gedung hotel apa gitu. Yeah. Maka penghulu harus ke sana juga. Nah, itu menurut peraturan perundang-undangan itu tidak boleh. Karena kita pakai sistem zona. Sama kayak sistem zona loh, Bu. Sekolah. Kayak begini aja, kayak sekolah ya. Kalau dia mau melegalisir karena dia lulusan SMP 1 Cimahi, dia mau legalisir SMP 1 Bandung nggak bisa. Oh gitu. Begitu juga orang yang menikahkan itu kalau di luar Kota Cimahi, nah itu sudah melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi yang namanya masyarakat, saya nggak mau tahu sana. Saya pengennya penghulunya dari Cimahi. Oh gitu. Dan itu makanya muncul gratifikasi ini. Nah, Pak, sebenarnya kalau seperti itu, kita kan bisa nolak tuh, Pak. Oh, nggak bisa kekeh untuk nggak mau. Disinilah peran sebagai penyelenggara wabil khusus kepala KUA itu harus kita tuh kayak bahasa Sunda apa, laukna benang, cina herang nih, Bu. Oh, gitu. Itu istilah Sunda itu begitu. Apa itu? Ikannya ditangkap. Tapi airnya tetap. Iya. Itu bahasa Sunda itu, Masya Allah, Bu ya. Nah, itu begitu. Yang pertama kita tolak. Bapak tolong, Bapak jangan ngasih yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Saya udah digaji oleh negara. Dan saya itu, Bapak ketika setor ke negara itu, saya dapat uang dari setoran itu, 250.000. Dan Bapak nggak usah bayar lagi. Tapi kan Pak, ini Bapak kan udah di luar Kota Cimahi. Ini bahaya nih, Pak, gitu bagi saya. Tolong. Nah, sekarang menurut peraturan ini Bapak harus buat rekomendasi untuk menikahkan KUA yang berdekatan dengan gedung yang dipasang. Artinya kebanyakan begitu. Masa pokoknya pengen Bapak aja, ya udah saya hadir aja. Ya, hadir. Kenapa? Karena saya pertama kali menolak. Nah, kedua dia memaksa, ya udah daripada ribut-ribut, masa pejabat ribut-ribut. Nah, itu kan solusinya gimana tuh, Pak? Nah, ini yang menarik nih. Udah, pertama ditolak, kemudian dia memaksa, ya udah. Ya daripada ribut aja kita hadiri saja, nggak apa-apa, hadiri aja. Dan betul Ibu, bolu, dia ngasih bolu, ngasih besek, ngasih makanan itu, Masya Allah 1 kresek. Ditambahnya ininya uang terima kasih, gitu. Ya terima aja, tapi dipoto, jangan sampai ketahuan sama dia. Nah itu nanti dilaporkan ke KPK, gitu. Oh, jadi Bapak foto, terus Bapak laporkan tanpa pengetahuan dia, jadi tidak menyinggung ya, tidak menyinggung, betul. Gitu. Dan menolak tapi dengan santun ya. Tapi kita juga ikut aturan dengan tetap melaporkan. Betul. Gitu. Bagus. Jadi pertama bisa tolak, kita harus tolak dulu. Ya serah dulu. Ya kalau nggak bisa tetap tapi dilaporkan ya Pak ya. Iya. Jadi penolakan itu kita harus dijelaskan dengan dengan regulasi loh Bu. Gitu. Begini. Tapi ternyata dia gak masuk ke daya nalarnya, ya udah itu karena dia pasti memaksa dan segala macam, daripada ribut-ribut jadi masalah, ya udah kita hadiri saja. Nah, Pak, ini Pak, saya jadi penasaran. Kadang-kadang ketika kita lempeng gitu ya, kalau saya bilang jalan kita lurus, kita tuh kan sering dibilang, oh
orang aneh lah, Alim, kan nggak semua orang punya Nggak butuh pandangan yang uang. sama. Iya, Nggak butuh Iya. uang. nggak butuh uang deh orang kaya nih. Orang gitu. kaya nih nggak butuh uang. Gitu. Ada nggak? Gimana? Ada yang gitu? Nah, juga? iya ada. Nah, semenjak apresiasi inilah di bom, ya, boomingnya itu di situlah. Padahal dulu semenjak saya 2003 jadi CPNS, bulan passing 2005 jadi penghulu. Alhamdulillah Bu ya, gitu. Walaupun bukan disebut soalim ya gitu. Saya ingin mencari keberkahan karena saya sudah digaji oleh negara gitu, kemudian udah gitu. Kalau samping mah udah saya dagang aja, bisnis online atau bisnis apa yang macam ya itu yang sifatnya penjualan lah segala macam supaya kita dapat untung. Tapi kalau umpama di kantor cari kekayaan paling juga minjem ke bank mungkin. Itu mah bukan kekayaan. Iya, Punya uang kaya sebentar. Nah itu Bu. Jadi begitu. Jadi ketika saya dididik sama guru saya, sama orang tua saya, tolong Bapak tidak ingin kamu itu tuh kaya tapi dari hasil yang dalam tanda kutip dari hasil korupsi yang bukan hak kamu. Kemudian saya juga dititipin sama keluarga juga, sama guru juga sama. Kamu nanti kalau jadi menak nih, itu kan kalau guru bilangnya gitu bukan pejabat. Kalau kamu nanti jadi menak, ya tolong kamu jangan memakan uang rezeki yang bukan hak kamu. Personal ownership. Modalnya Gitu. dari agamanya ya. Agama, etika, ajaran orang tua. Jadi nilai positif yang ditanamkan orang tua tuh melekat kuat. 2019, 2020 itu karena itu saya melaporkan gratifikasi itu karena saya nggak kuat secara hukum kalau nggak melaporkan kepada penegak hukum, kepada KPK gitu Bu. Kenapa kan banyak yang fitnah. Iya, ada kepala KUA Pak Budi nerima uang segini gitu ya. Tapi ketika saya melaporkan ke KPK dan ada ininya bukti laporannya, kita bisa membantah gitu. Ini contoh kasus Bu ya. Contoh kasus ketika saya diperiksa oleh penyidik karena ada kasus OTT dari kepala KUA yang pensiun dan saya ketika menjabat kepala KUA jadi katamberuhan bahasa Sundanya Bu ya. Katamberuhan itu semacam jadi apa itu ya? Kena batunya ya. Kena batunya gitu. Tahu-tahu ada penyidik bawa bla bla bla. Saya baca. Waduh, iya. Bayarnya itu fantastis itu 800.000 ke kantor KUA. Berarti 200.000-nya itu yang dihitung. Nih kalau Itu. yang kemarin Bapak laporkan itu ya 2 tahun kira-kira nilainya berapa Pak? Mungkin Pak nggak mau sebut nilai nggak apa-apa Pak. Tapi ekuivalen dengan apa? Kira-kira dapat apa? Kalau kita gunakan tuh yang dilaporkan. Yang Bapak laporin itu Nah, ini nih ya. kira-kira dapat apa? Saya tuh serang gitu ketika diapresiasi kalau udah dilaporkan udah saya nggak buang aja jauh-jauh nggak diingat berapa uang berapa. Asli Ibu gitu. Pas tahu-tahu pas dari apresiasi oleh KPK, Budi itu udah melaporkan segini dan jumlah uangnya, waduh. Ini kalau bisa beli PCX. PCX 2 itu. PCX 2. PCX 2 ini Pak. Ada PCX berapaan? Ada PCX berapa ya? 20-an. 20-an. Oh 70. Wow. Gitu. Nah ini 2019, 2020 Bu ya itu karena diapresiasi karena melaporkan karena saya ingin punya kekuatan hukum. Jangan sampai saya itu terkena fitnah, terkena bully orang. Sebelum temai tidak ada hujan, tidak ada petir kok saya dapat dibully orang. Saya nggak nerima uang. Itu nggak nerima segini. Nah ini kasus contoh Bu ya. Ini cerita lucu nih Bu. Kebetulan si suami itu gak kerja nih Bu ya. Istrinya kerja. Dia punya anak 3, yang satu sudah dewasa mau menikah, ya. Kemudian karena udah punya ada jodohnya, dia mau daftar ke kantor KUA. Kemudian istrinya tuh Pak, itu daftar nikah ke kantor KUA, kata suaminya, wah biasanya juga 1.500.000 sampai 2 juta, gitu. Dikasih aja 1.500.000 kepada suaminya untuk mengurus pendaftaran pernikahan kepada di kantor KUA. Nah, kemudian sering waktu, kemudian ketika ada di meja saya itu berkas, dia mau ngasih uang. Gitu, dilihat uangnya itu, ini 600.000.
Om Kata Ratu, suaminya untung atau saya ya. Bapak ini apa? Ini Pak, ini saya sebagai tanda terima kasih. Terima kasih. Kan ini kan belum dilaksanakan. Nah, makanya gitu Bu. Kalau belum dilaksanakan namanya suap. Oh, terima kasihnya teh di mana gitu ya? Iya. Ini bukan tanda terima kasih, Bapak itu udah menyuap saya. Ini bahaya loh Pak. Ini bisa mengakibat fatal nanti. Gitu saya kembalikan sama beliau. Udah Pak, gitu. Bapak terima lagi. Nah, dari situ saya foto, gitu langsung. Udah dia pulang, udah saya laporkan. Penolakan gratifikasi. Terus ada buktinya, jam berapa, tanggal berapa, siapa namanya, dan bla 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 bla. Nah, disitulah. Nah, pas kemudian hari, pas ketika 3 hari mau hari H pernikahan, datang dengan istrinya. Gitu. Karena ada satu kesalahpahaman dengan pihak operator, terjadi clash. Gitu. Si istrinya itu pinginnya itu pernikahan itu jam 9 kalau nggak salah, tapi dalam SIMKA itu jam 9.30 dia nggak mau. Bapak Ibu tolong ini saya panggil pengen panggil tong pimpinan Bapak, pimpinan Ibu. Dan saya datang. Bapak itu kenapa sih? Bapak kan udah dibayar sama saya. Dibayar apa Bu? Itu kalau bilingnya ke negara itu Kemenkyu. Nanti ada kembalian 50.000 ke saya. Enggak, Bapak kan udah dikasih uang tip 16.000. 16.000. Saya nggak nerima loh Bu. Bener Pak Wo. Bla 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 gitu langsung. Nanti saya periksa langsung. Ternyata ada di sini nih laporan KPK. Laporan. Gitu. Bu, saya nggak menerima. Nah, ini buktinya Bu. Dia baca. Nama si bapaknya ada di situ. Dia kronologisnya saya ceritakan itu langsung gitu. Nah, saya nggak nerima Bu, ini buktinya. Kalau saya berbohong, berarti saya sudah membohongi publik loh Bu. Dan Bu, Ibu silakan untuk melaporkan. Nah, dia istrinya lihat ke suaminya. Oh, dipakai nih gitu. Nah, 1,5 600 berarti sisanya kemana gitu ya? langsung istrinya bilang begitu. Bapak ini kemana Pak? Nah, suaminya nunggu gitu langsung sama papa uang. Untung jadi nikah ya, tapi anaknya mah Iya, jadi nikah. nikah. Dan dia hasilnya Bapak Ibu teh pasea gitu. Tuh jadi nikah tuh. Iya, jadi kan si suaminya itu kan si istri itu kan menuduhnya kan kepada kepala KUA. Iya, Kata si papanya, kata suaminya itu, saya udah kasihkan kepada kepala KUA Pak Budi. Ternyata ketika buktinya kan saya udah lapor ke KPK, saya menolak. Ini uangnya kemana? Katanya sama suami ibu. Dia lihat suaminya, malu dia suaminya. Nah itu, jadi ada kekuatan hukum loh. Ya, ada bukti, di atas bukti. Ya. Saya melaporkan gratifikasi. Dan bagi ASN itu harus melaporkan supaya apa? Bisa aman kepada pribadi, aman kepada instansi, marwah instansi terjaga. Kemudian marwah negara juga terjaga. Gitu Bu. Tapi kan riuh Pak, kudu fotonya dapat ya kan, kalau nerima uang mah masuk aja ke dompet kan gampang ya. Nyimpennya daripada ini mah laporin. foto dulu, bikin laporan kan makan waktu Pak. Gimana tuh Pak? Satu lagi Pak, itu kadang-kadang kita orang nggak mau lapor itu kan mungkin takutnya berefek ke yang kan kita nerima dari mana gitu ya. Nah, jangan-jangan berefek tuh sama itu. Nah itu gimana Pak? Nah begini Bu, gitu. Saya juga pernah kaget juga itu. Saya pernah konsultasi. Ini kalau yang melapor gratifikasi seperti saya pejabat, itu kan dilindungi undang-undang. Tapi bagaimana itu yang memberi gratifikasinya itu? Iya betul. Nah itu nggak diatur, itu nggak diatur dalam undang-undang tipikor. Gitu. Ini mah khusus bagi para pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara atau pejabat, jadi dilindungi oleh KPK. Oh gitu, jadi kayak bapak tadi tuh dia cuma urusannya sama ibunya ya. Iya. Bukan sama KPK. Iya. Tapi aman Bu, aman gitu. Kita hidup juga enak ya. Enak ketika saya umpama datang ke penyidik, Pak tolong jangan ngasih, saya sudah lapor ke KPK, sudah gitu. Saya sebagai abdi negara, sebagai pejabat, saya sudah digaji oleh pemerintah dan saya itu dapatnya segini. Udah ngomong aja, terus terang aja. Abdi negara ya Pak, sanes negara abdi. Dibaliknya langsung beda. Kayak
kumaha engke dengan engke kumaha. Nah, gitu. Kita abdi negara bukan negara abdi gitu ya Pak. Nyung lagi Pak. Silakan. Ini tehnya mantap. Iya. Berarti ini gratifikasi juga dong Pak? Enggak. Oh enggak? Enggak ada konflik kepentingan ya? Enggak Saya nggak ada. mau nikah soalnya. Ya total gini ya, ini pernah terjadi. Ya. Saya waktu menikahkan kepada pengantin, kemudian di situ itu, kita karena di situ itu ada saudara, Bu ya, karena yang menikahkan saudara. Ini kita makan aja dulu, bareng-bareng. Nah ini apa bentuk kepentingan kita? Oh. Ininya kita tahu ini ada bentuk kepentingan tidak? Ya, karena kita sudah melaksanakan dan tidak ada yang ngasih amplop dan segala macam gitu ya. Dan kemudian saya makan di situ karena dipaksa oleh pengantin. Yang namanya makan kan udah masuk ke perut. Di satu Bu datang ke rumah itu. Dipikirin aja ini yang saya makan itu haram apa tidak. Saya lapor ke KPK sambil konsultasi bla 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 bla. Pak Budi, kalau masalah makan bareng-bareng sudah makanan publik bukan gratifikasi. Gitu, nggak gratifikasi. Tapi kalau Pak Budi dikasih teng-tengan, dibawa ke rumah, nah karena makanan itu kan cepat busuk. Ya. Nah itu bagaimana Bu? Ya saya konsultasi kepada KPK, itu harus diserahkan kepada yang membutuhkan. Membutuhkan, kemudian dipoto. Ya. Contoh umpama ada orang yang musafir atau yang membutuhkan, kasihkan, dipoto dan dilaporkan ke KPK. Jadi ketika diapresiasi KPK inilah booming oleh media, kemudian sampai paham, nah itu baru bermunculan gitu. Jadi saya itu bukan happy kalau diapresiasi gitu Bu. Jadi mencret Bu. Kenapa gitu Pak? Kan terkenal. Saya 5 jam. Ini asli loh Bu, saya pengalaman. 5 jam saya ditelepon sama Pak Syarif, Direktur Gratifikasi. Ini dengan Pak Budi, betul. Saya dengan dari KPK. Waduh Pak, saya mau ditangkap bagaimana? Kaget gitu. Kalau di KUA apa yang mau dikorupsi di KUA itu Pak juga korupsi buku nikah. Gitu kan. Saya pikirnya macam-macam. Bukan, Pak Budi mau diapresiasi. Apresiasi apa Pak? Begini-begini. Tambah kaget lagi. Pusing gitu. Terus terang Bu, sampai mau diapresiasi sama KPK itu 5 jam saya nggak kemana-mana, begini aja Bu. Gak lapor pimpinan, gak lapor istri, gak lapor anak, segala macam. Diam aja langsung. Yang saya takutkan itu begitu. Kalau sudah kalau sudah masuk ke medsos, sudah pada tahu semua, ya itu nanti kan berbagai ya kayak tadi kata Bu Sambat, soalim lah. Gitu ya, wah Pak Budi, wah gitulah. Itu duit. Hubungan sosial jadi kurang bagus ya Pak ya. Tuh. Istri tuh bukan nangkep saya cium-cium, enggak, nangis. Ketika di booming itu ada di TV ya, itu ada apresiasi KPK itu. Istri itu bukan senyumnya gitu ya, Papi selamat, enggak, nangis. Ini kenapa nangis? Takut kan, image-nya KPK itu kan nangkep orang, nangkep orang itu nggak sembarangan, menteri juga ditangkap, siapapun ditangkap kan gitu. Tapi sebagai pelapor gratifikasi, pelapor korupsi itu bagaimana tuh? Nanti takut-takut ada yang begitu. Kita punya Allah. Kita mah yang benar, ada apa-apa juga buat apain, diapresiasi nggak mau. Diapresiasi atau tidak, mau dikasih penghargaan atau tidak, tetap saya konsisten, komitmen itu aja. Nah inilah yang bermunculan ketika inisial itu rekan, sejawat, kolega. Ada yang mendukung saya, wah bagus Pak Budi, langsung. Ada yang, kamu mau udah tahu, saya modalnya so tahu, so alim segala macam. Gitu. Tapi kalau sudah jelaskan sama saya itu terperinci, semua dari A sampai Z, dia paham. Ternyata kita melaporkan gratifikasi, kita komitmen konsisten menolak gratifikasi, menolak korupsi, menolak suap,
tenang, nyaman, berkah. Nah, kuncinya Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. ya. Begitu. Jadi tujuan utamanya adalah supaya kita hidup itu tenang, nyaman. Instansi marwahnya diangkat, pelayanan ke publik dipercaya. Jadi kita bisa punya komitmen untuk menolak hal-hal yang bisa membahayakan negara, pekerjaan kita, jabatan kita, bahkan mungkin keluarga ya. Tadi kalau Bapak cerita istri aja sampai nangis waktu dapat penghargaan. Betul, Bu. Gitu. Jadi bukan nangisnya karena happy atau selamat. Kan ini ada surprise nih, ultah dikasih nih. Oh, sambil nangis dia, wah, sambil malu. Tapi diapresiasi. Nah itu Pak. Jadi mungkin gak banyak ya orang yang punya prinsip seperti Pak Budi. Karena tadi takut dikucilkan, banyak takut yang lain lah yang mungkin di dalam cara Pak Budi untuk menularkan nih apa yang Pak Budi lakukan, itu apa yang dilakukan? Nah, memboster Bu ya. Ya gini Bu, sebetulnya hal yang mudah. Hal yang mudah untuk memboster kepada rekan-rekan, anak buah lah. Perilaku kebaikan, aura positif itu harus dari diri sendiri dulu. Ya gitu. Supaya mulut kita berbisa loh Bu. Nah ini kebanyakan pejabat anti korupsi, kita harus lapor, tapi sendirinya dia itu paling depan dalam korupsi. Integritasnya emang nggak ada. Gitu. Ya integritasnya nggak ada, mulut manis aja gitu ya Pak ya. Tapi terang Bu, saya menerapkan kejujuran itu ke keluarga dulu loh Bu. Asli loh Bu, uang. Saya dapat uang 1 juta. Kebetulan saya kan punya anak 4 loh Bu. 3 gadis, 1 laki. Gitu ya. Yang namanya gadis kan mau beli ini, HP-nya masing-masing punya. Bedaknya mahal. Bedaknya mahal. Kan HP-nya juga kan harus dibiayain, dinafkahin. Dinafkahin kan minta lagi ke papi. Gitu. Minta lagi uang ini buat beli ini. Minta uang segala macam. Kebetulan saya uji. Gak dikasih ongkos sekolah. Saya simpan 1 juta di meja. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nggak ada satupun yang diambil. Itu ada uang 1 juta. Itu punya uang siapa? Itu nggak tahu. Tapi nggak tahu uang siapa itu. Uang Mimi mungkin. Mimi ini uang siapa? Nggak tahu. Mimi bukan uang siapa. Tapi alhamdulillah dari istri sampai anak nggak ada yang ngambil tuh uang itu. Sampai pas terakhir 1 minggu itu uang papi. Tapi alhamdulillah itu semua sudah kena prank sama papi. Gitu. Alhamdulillah Bu. Kejujuran itu berawal harus dari keluarga dulu. Itu anak ya. Anak, tolong beliin ini nih, beliin minyak goreng 1 kilo nih uangnya. Tuh langsung dibeliin sama anak itu. Ini saya beli minyak goreng. Nah ini kembaliannya tapi sama teteh ini dibeliin ini 1 ini nih. Gitu. Itu kejujuran tau Bu. Kejujuran ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kebetulan yang 2 gadis sekarang itu dipesantrenkan oleh saya. Saya sering ngomong sama anak juga. Papi sekarang lagi gak punya uang. Papi lagi gak seperti dulu kayak penghulu kan ada uang ya gitu. Tapi tolong ya kamu jangan banyak ini. Sekarang kamu banyak bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan segala macam tentang rezeki dan insya Allah. Alhamdulillah Bu, kalau kita ada semacam keterbukaan kepada istri, kepada anak juga enak Bu. Enak. Nih, ini gaji nih struknya nih. Padahal di dompetnya masih ada. Padahal ya saya itu gaji ATM itu sama istri loh Bu. Saya nggak tahu berapa gaji saya, nggak tahu. Yang penting saya pos. ATM sama istri Sobat Cim, jangan dipegang sendiri ya Pak, supaya ada kontrol ya. Iya. Cuma 1 ATM yang saya pegang dan itu saya terus terang sama istri. Ada 1 ATM, ini ATM.
Ini khusus bisnis kopi. Wah, gitu. Gitu. Iya, nah gitu. Jangan disebut ikan Pak. Kita di nanti banknya tet gitu ya. Iya. Aduh, Masya Jadi, Allah. Kalau tadi dari Pak Budi ini kita dapatnya yang pertama mulai dari diri bisa keluarga menularkan ke keluarga. kepada Komitmen ya. Dan kita kenapa harus mulai dari diri sendiri? Kita juga mempertanggungjawabkan apa hasil didikan yang kita punya dari keluarga, orang tua, dan juga agama. betul gitu. Oke. Mulai dari diri sendiri, lalu dari apa yang kita lakukan orang akan melihat ya. Jadi bukan hanya omongan, Ngomong doang. walk the talk. Ya. Bahasa kerennya mak, I walk the talk gitu ya. Integritas itu bahasa kerennya. Nah, terus Kalau bahasa anak sekarang Om Do, ngomong doang loh. Ini Bu yang terakhir nih ya, ketika jadi kepala KUA nih. Nah, ini juga harus ditelurkan. Ya. Ketika anggaran dari negara sekian, POK-nya sekian. Ini harus beli ini. Nah ini kebanyakan nih banyak yang kalau sudah penyelenggara negara yang bukan kaitan dengan publik berarti sudah korupsi walaupun sedikit. Ini pakai konsultasi bodong saja ini. konsultasi bodong. Iya. Nah itu juga harus diterapkan. Makanya saya sebagai pejabat sekarang penerapan begitu. Udah kalau ini yang perlu direvisi saja. Contoh ATK terus kita revisi aja ini. Kita keperluannya untuk apa ini? Itu name tag. Ya. Atau umpama beli flash disk, beli tas yang sesuai dengan POK ini. Tidak boleh kita melanggar ini. Pak, tapi kan gini. Nggak bisa. Nah, gitu. Konsisten tadi. Jadi budaya anti korupsi itu dikeluarkan pertama dari personal ownership, ya kan? Kemudian Keluarga. mulai dari keluarga, kemudian belajar dari hal-hal yang kecil. Paling kecil. Ya. Yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil ya Pak. Jadi kita udah terbiasa gitu ya. Terbiasa. Dan kemudian harus dihabituasi dan kita tularkan kepada orang lain. Makanya disebut budaya kerja. Iya. Nah makanya kalau ini kita lakukan maka budaya anti korupsi di negara ini bukan menjadi sesuatu yang mustahil lagi ya Pak. Bukan disebut negara yang berkembang Kita kan? masih berkembang Pak. Kenapa disebut berkembang? Karena tingkat korupsi itu masih tinggi. Tapi kalau 70% mereka itu para penyelenggara negara itu sudah betul-betul komitmen memberantas korupsi, menolak gratifikasi, kayak disebut negara maju. Sepakat. Jadi kalau tadi kita balik lagi ya kasus saya nih. Jadi kalau tadi harusnya saya bisa nolak dulu dengan halus ya Pak ya. Enggak ya, karena kita ada konflik kepentingan di situ. Padahal saya harusnya gitu ya. Iya. Jadi saya nanti tinggal laporin ya habis ditraktir makan tadi ya Pak ya. Yang kedua ada lagi. Nah, karena kan kita punya juga budaya 2 menit sebelum waktu. Oh iya. Gara-gara makan pagi, saya mengesampingkan tamu kita nih datang dari jauh. Jadi kalau kita ketemu gratifikasi yang pertama tolak dulu sebisa mungkin dengan cara yang halus, ya, dengan dasar yang bisa diterima oleh mitra komunikasi kita. Setelah itu kalau nggak bisa ya kita terima, tapi kita laporkan, ya kita foto dengan bukti tanda. Oke, wah banyak banget ya. Dan tadi mulainya dari siapa? Dari diri kita, gitu. Dan mulai dari hal-hal yang kecil. Oke. Wah luar biasa banget nih Pak Budi. Kita dapat masukan yang top banget yang sebenarnya kita itu hal biasa, tapi kadang-kadang jadi hal yang mungkin sulit ya buat kita. Jadi mengakar. Nah, gratifikasi itu akar. Iya benar Pak. Gitu. Nggak mungkin pohon akan tumbuh kalau tidak ada akar. Iya benar. Betul. Ya kan? Ya. Itu 5.000 dikasih umpama ini ada POK-nya ini 5.000 mau nggak usah lah beli ya. Nah, ya. Tapi kebiasaan nanti akan mendarah daging tuh aura negatifnya. Ketika ada yang sifatnya udah uang besar, udah dikali berapa? Udah. Jadi kita bukan membenarkan yang biasa, tapi membiasakan yang benar. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya gini, sulitkah kita tolak gratifikasi? Gampang banget. Tadi karena udah dapat ilmunya dari Pak Budi, ya benar ya? Soal mau bukan sulit atau tidak, tetapi
mau atau tidak. Baik. Gitu. Ya, oke, baik Sobat Cim, mudah-mudahan bincang-bincang kita pada hari ini memberikan tambahan motivasi buat Sobat Cim sekalian, juga buat saya dan saya, buat kita semua, bahwa kita bisa belajar dari Pak Budi. Kalau Pak Budi bisa, kita juga bisa. Kenapa kita nggak bisa? Iya. Baik. Terima kasih Pak Budi sudah mau sama-sama. dengan kami di acara Poci Blirik Podcast Cimahi, belajar lewat informasi yang menarik dalam seri Bantai Korupsi, bincang santai anti korupsi. Oke, luar biasa, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Nah, Sobat Cim, sudah kita ikuti perbincangan yang menarik dan memberikan pembelajaran bagi kita semua terkait bagaimana memperlakukan gratifikasi yang mungkin saja kita terima. Sampai jumpa pada Poci Blirik seri Bantai Korupsi edisi selanjutnya. Jangan lupa selalu ikuti YouTube Balai Diklat Keuangan Cimahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.